Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurasisa, mahasiswa PGSD Bone Kepone. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jenis data, skala pengukuran, dan kurva normal. Yang pertama, pengertian data. Dalam pengertian sehari-hari, data dapat berarti fakta dari suatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka-angka maupun kata-kata. Yang kedua yaitu jenis data. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif yaitu adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi. Selanjutnya itu skala. Skala pengukuran adalah kemampuan untuk membedakan satu nilai terhadap lainnya dari suatu sifat yang diamati. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada suatu kategori yang menggambarkan kedudukan kategori tersebut dapat kategori lainnya, tetapi hanya sekedar kode, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Yang ketiga, skala interval. Skala interval adalah skala yang mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara suatu objek dengan objek lainnya adalah sama, atau dengan kata lain skala yang jaraknya sama. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat nilai mutlak. Selanjutnya yaitu kurva normal. Yang pertama, pengertian kurva normal. Kurva normal merupakan suatu alat statistik sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Yang selanjutnya itu persamaan matematika distribusi perubahan nominal kontinu bergantung dua parameter, yaitu rataan dan simpangan, bukan kurva. Jadi fungsi pada X akan dinyatakan dengan N. Fungsi pada perubahan cek normal X dan dengan rataan dan variansi ialah fungsi ketetapan problematik dari distribusi normal dibedakan dalam rumus berikut. Yang kedua yaitu ciri-ciri kurva normal, yaitu berbentuk kurva normal. Bentuk kurva normal menyerupai bentuk gentang atau bel. Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicingkan, yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya mempunyai nilai variabel. Yang kedua, daerah kurva normal.
Ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absidnya disebut daerah kurva normal. Luas dengan kurva normal biasa dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Yang ketiga yaitu kurva normal standar. Kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Yang kedua selanjutnya yaitu kurva normal umum dapat diubah dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X kurang X kuadrat per S. Metode yang dikenal dengan sebutan ini mendapatkan namanya dari kenyataan bahwa para nilai terlibat memang dipaksa untuk mendistribusikan nilai karyawan ke dalam sejumlah kategori kinerja yang sudah ditetapkan presentasi proporsinya. Ya, itulah tadi materi dari jenis data, skala pengukuran, dan kurva normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.